Selamat menyambut Natal, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Di pagi hari yang penuh sukacita ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini pun kami mau menyambut kasih penyertaan Tuhan, terkhusus di saat kami akan mempersiapkan kesempatan untuk menyambut peringatan kelahiran Yesus di dalam rangkaian Natal. Tuhan, berikanlah bagi kami hikmat agar dapat mengerti firman-Mu, agar kami tidak hanya sebagai pendengar tapi melakukannya di tengah kehidupan beriman. Kami bersyukur untuk segala kesempatan ini, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita Natal saat ini dapat diberitakan dalam berbagai media. Kita bisa menyatakannya lewat akun media sosial kita, YouTube, televisi, media cetak, dan berbagai hal lainnya, yang juga dapat disampaikan dengan berbagai cara. Bisa lewat khotbah, bisa kita share teks renungan, kutipan ayat Alkitab, dengan nyanyian dan sebagainya. Hebatnya lagi, semua ini dapat kita akses dengan cepat, dapat kita terima karena kecanggihan zaman yang sudah semakin cepat. Tapi kalau kita kembali melihat bagaimana berita Natal tentang kelahiran Yesus bagi dunia ini pertama kali diberitakan, itu adalah oleh para malaikat. Tidak serta-merta dinyatakan bagi banyak orang, melainkan Tuhan memilih para gembala yang saat itu sedang menjaga gembalaan di padang. Para gembala inilah menjadi pendengar pertama berita sukacita Natal. Bisa dibayangkan saat gembala berjaga di waktu malam. Seperti biasa, tidak ada yang spesial. Mereka berjaga dan tidur di malam sunyi senyap. Tapi malam itu mereka dikagetkan dengan kehadiran malaikat yang bersinar dan menyapa mereka. Tentu malam yang tadinya gelap sunyi itu menjadi terang seketika. Pesan yang pertama kali disampaikan malaikat Tuhan adalah, jangan takut, karena sesungguhnya berita ini adalah kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Kemudian malaikat Tuhan memberikan tanda, dan malak sorga menggema menyanyikan berita sukacita bahwa inilah tanda kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, yang telah menyapa manusia dan memberi damai sejahtera. Dari pesan ini kita mau melihat betapa baiknya Tuhan, bahwa di saat pesan Natal disampaikan, Dia pun tidak lupa menetapkan hati, khususnya para gembala sebagai penerima pesan yang pertama. Jangan takut, bahwa ini adalah cara Tuhan mengerti keadaan kita manusia yang hidup dalam berbagai kekalutan dan ketakutan. Agar berita Natal ini benar menjadi sebuah kesukaan yang besar bagi setiap kita yang menerima, bahwa Tuhan pun menyatakan jangan takut. Bagi kita yang membaca pesan ini, tentu seperti bagian yang kita bacakan tadi, menjadi satu pesan yang spesial, bahwa hari ini di saat berita Natal diperdengarkan tentang kelahiran Yesus, Dia menjadi juru selamat bagi masing-masing pribadi yang menerimanya. Telah lahir bagimu. Dan ini menjadi semakin nyata bagi kita bahwa janji Tuhan itu telah digenapi. Tentang kedatangan juru selamat dari kota Daud, ini adalah penantian yang tidak sia-sia, melainkan telah dinyatakan dan membawa kesukaan. Para gembala pada waktu itu merespon berita dengan aksi nyata. Jika kita melanjutkan bagian pembacaan, mereka itu bergegas, cepat-cepat berangkat melihat kenyataan pesan yang disampaikan para malaikat. Dan di sana mereka menjumpai apa yang telah dikatakan para malaikat. Mereka pun pulang kembali, namun berbeda. Yang tadinya mereka di dalam ketakutan, rasa kaget, tapi kemudian hati mereka penuh dengan kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan sambil memuji dan memuliakan Allah. Lalu saudaraku, bagaimana dengan kita saat ini?
Berapa kali pesan Natal telah diperdengarkan bagimu? Dan apa kira-kira dampaknya bagi hidupmu? Apakah ketakutan dan juga keraguan ini masih menguasai hati kita, yang membuat beribu kali pesan Natal diperdengarkan pun tidak mengubah apapun dalam hidup kita? Marilah saudaraku, di saat Natal menyapa kita, hari ini berikanlah hatimu di dalam ketulusan seperti para gembala menerima pesan. Di dalam kehinaan dan kesederhanaan sekalipun, kita mau menerima kabar sukacita yang sungguh-sungguh berharga. Rasa kaget, heran, takut, ketidaksiapan, ini diubahkan menjadi hati yang penuh syukur dan bersukacita untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Biar kita dapat mengerti dengan sungguh dan menjalankannya dengan segera. Setiap kali pesan Natal diperdengarkan kembali, kita dapat semakin sungguh memuji dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Agar damai Natal dapat juga diberitakan bagi banyak orang, dan semakin banyak pula lah kesukaan yang diterima melalui kehidupan kita yang menyembah Tuhan. Amin. Musim liburan asiknya pergi bertamasya bersama keluarga, teman, juga sanak saudara. Marilah sambut Yesus yang telah lahir bagi dunia, bawa damai sukacita dan mengubahkan kita. Selamat menyambut Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersyafaat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang boleh mempersiapkan hati kami menerima peringatan kelahiran Juru Selamat. Marilah Tuhan, Engkau hadir di hati kami dan memberikan bagi kami kekuatan menjalani kehidupan dengan tetap memberitakan sukacita Natal. Walaupun banyak tantangan, tapi kami percaya Engkau melayakkan kami menjalankan perintah-Mu. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi GBKP di dalam pelayanannya, khususnya di tahun-tahun ini. Di masa-masa kritis pandemi yang boleh dilalui, walaupun masih banyak lagi tantangan yang akan kami hadapi, khususnya untuk tahun yang akan berganti. Tapi kami percaya penuh Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah lelah menolong kami. Ajari kami Tuhan, agar sebagai gereja-Mu kami dapat tetap menjalankan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di dalam wadah gereja GBKP secara pribadi, lepas pribadi, dan juga dalam persekutuan bersama. Kami tetap terus semangat berkarya, bersatu hati di dalam gerak pelayanan, apapun tantangan yang mungkin akan datang. Tuhan, kami mendoakan seluruh tim kerja agar dapat sinergi melayani bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat pun, agar bagi tugas-tugas pelayanan ini dapat dilakukan dengan baik dan tetap memohon penyertaan pertolongan daripada-Mu. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan sukacita di dalam kami mengembangkan pelayanan di tengah gereja Tuhan. Hikmat Tuhan pula yang menuntun kami untuk menerima berkat-Mu dan membagikan berkat-berkat itu bagi setiap orang yang kami ketemui. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh berkesempatan melanjutkan aktivitas hari ini di dalam kekuatan, kesehatan, rezeki, sukacita yang Tuhan anugerahkan, khususnya mempersiapkan hati menerima Natal. Bersama-sama kita akan menutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan. Mari kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal.